Selamat pagi, siang, malam, teman-teman. Perkenalkan, saya Adrian Nicholas dari Universitas Prisma Manado, mahasiswa Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan tutorial. Kita akan ngoding bareng-bareng. Kita akan membuat aplikasi mobile. Kita akan membuat aplikasi prediksi nilai dan pencatatan nilai. Nah, kita akan menggunakan bahasa Dart ya. Kita akan menggunakan Flutter, dan kita akan membuat Flutter untuk UI-nya, dan untuk backend-nya, untuk prediksi nilainya kita akan menggunakan Python ya. Kita akan menggunakan Flash API. Lalu kita akan sedikit belajar tentang ngok. Nah, oke. Sini saya akan jelasin ya secara singkat aja. API itu singkatannya itu dari Application Programming Interface. Jadi API itu jembatan, atau bisa dibilang itu penghubung antara front end, antara Flutternya, antara UI-nya dengan backend-nya, dengan Python-nya ya, untuk prediksi nilainya. Nah, API ini nanti kita akan pakai dua metode, yaitu metode post sama get. Jadi post itu untuk mengirim data nilai mahasiswa dari Flutter ke Python-nya. Baru kita akan menggunakan metode get untuk mengambil daftar nilai yang sudah diproses. Baru ngok itu apa sih, teman-teman yang nggak tahu ngok itu tools ya. Jadi ngok itu bisa kita gunakan untuk expose server Flash API ini supaya bisa berjalan secara lokal agar bisa diakses sama Flutter-nya kan nggak bisa ya cuma dari API gitu ya, kalau dari Flutter ke backend-nya. Jadi ini kita harus ngakalinya untuk bikin API lokalhost kita itu jadi online, sehingga bisa diakses oleh Flutter. Jadi kita nggak perlu hosting servernya, jadi kita akalinya pakai ngok. Nanti teman-teman bisa install dulu di Google, teman-teman cari aja ngok ya. Oke. Jadi flow-nya itu kita akan bikin di Flutter-nya itu halaman input. Jadi dosen itu bisa input nilai, UTS-nya berapa, UAS-nya berapa, tugas dan lain-lain. Baru dilempar ke server, dan servernya mengembalikan nilai hasil prediksinya. Lalu untuk di bagian kedua kita akan membuat halaman daftar nilai. Jadi Flutter-nya meminta kepada servernya untuk menampilkan hasil-hasil yang, ataupun history ya, bisa dibilang history yang udah dilakukan prediksi nilainya. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat dulu servernya ya, backendnya kita akan gunakan Python. Oke, yang pertama kita buat, yang pertama kita perlu lakukan, kita harus buat dulu ya, mungkin buat folder aja dulu supaya gampang. Di sini saya akan buat folder, terserah kalian mau bikin folder di mana. Di sini saya bikin folder di folder project saya. Mulai kita namain prediksi nilai. Oke. Nah, baru kita bikin lagi di sini. Kita buat baru lagi. Jadi ada dua folder ya. Namanya adalah prediksi nilai _ server. Nah, ini untuk
servernya, ini untuk nanti di Flutternya. Nah, teman-teman silahkan teman-teman buka apa namanya text editor teman-teman. Di sini saya pakai Visual Studio Code ya. Teman-teman naik window aja. Oke, setelah kebuka ini kita balik ke folderan tadi, kita drag and drop aja. Kita pertama akan bikin servernya dulu ya, berarti kita drag folder servernya, kita lepas di VS Code kita. Nah, ini udah masuk di apa namanya workspace VS Code kita ya, di sini. Oke, ini VS Code saya lemot nih, ada activation extension. Nah, setelah itu kita buat file. Di sini kita buat satu file aja, kita pilih satu file. Kalian bisa namain bebas, tapi sini saya namain FTP standar aja ya. Nah, di servernya itu kita akan bikin simpel aja, kita akan bikin satu file aja untuk servernya. Nah, pertama yang mesti kalian lakukan itu adalah kita harus import dulu ya, karena kita mau pakai flash, jadi kita harus import. Jadi kita tulis ini from flash import flash, baru kita pakai library request sama pakai JSONify. Nah, iya ini. Nah, baru di sini kita import lagi satu, kita bikin flash. Udah disaranin nih sama VS Code saya nih, import course. Oke. Nah, jadi fungsinya kita import library itu jadi fungsinya kita import library ini adalah Flash itu kan framework Python ya, untuk kita bisa buat server dan API, makanya namanya Flash API. Baru request itu untuk kita ngambil data yang dikirim dari Flutternya, dari UI. Baru ada JSONify, itu intinya kita itu ngerubah data yang di Python itu jadi formatnya JSON untuk kita lempar atau kita beri ke Flutter UI-nya ya. Baru di sini ada flex course ya. Nah, course ini penting ya teman-teman. Ini untuk ngaktifin course origin. Ini singkatannya course origin research sharing ya. Sharing. Nah, supaya API-nya kita yang nanti kita akan bikin pakai Ngok itu bisa diakses dari aplikasi Flutter. Oke, jadi teman-teman kiranya udah paham di sini. Nah, oke teman-teman, ini type ini. Ini. Oke. Nah, kalau teman-teman ini error ya, berarti teman-teman itu belum install environmentnya. Jadi teman-teman itu harus buka terminal seperti tadi ya, sini di terminal aja. Nah, baru sini teman-teman ketik pip install. Nah, kita kan pakai ada dua ya, flash sama flash core. Jadi kita tulis ini flash spasi flash course gini ya, betul. Oke, di sini karena di saya udah terinstall ya.
Aduh, ini nanti aja deh nanti. Nah karena di sini tuh saya udah terinstall ya Flash sama Flashcore-nya, tapi suruh update. Tapi nggak apa-apa sih kalau kalian nggak update juga nggak apa-apa, yang penting udah ada. Baru selanjutnya itu kita akan inisialisasi aplikasi flashnya dan juga course-nya ya. Di sini kita bikin variabel app. Nah ini kita tulis flash name, ini udah disaranin nih sama ikonnya, flash name, baru kita bikin ini udah disaranin lagi nih, udah benar nih, course app. Nah oke. Jadi fungsinya kedua quote ini teman-teman itu flash dalam kurung name ini itu membuat instant aplikasi flash. Baru yang course app ini untuk mengizinkan request dari luar server, misalkan dari yang tadi ya, dari Flutter, agar bisa request dari Flutter ke server kita gitu. Nah baru selanjutnya di sini kita akan membuat mungkin kita buatin dulu ya variabel ya. Kita bikin variabel grades. Nah ini kita kasih gini. Nah ini kan array ya, tapi ini masih kosong, jadi ini untuk tempat penyimpanannya nanti. Kita bikin dulu itu, baru kita bikin sini endpoint. Nah endpoint post ya, sini kita akan bikin nah ini udah disaranin nih, bener nih, tapi kita nggak pakai get, kita pakai post dulu. Jadi app.route, baru sini kita masukin grades, koma methodsnya adalah post. Nah metodenya post ya di sini. Baru kita dev add grade, titik 2. Nah ini udah disaranin, tapi bukan seperti ini sih, saya maunya itu beda. Oke, jadi ini kita bikin endpoint untuk metode post, jadi untuk input dan hitung nilainya ya di sini. Baru di sini kita akan bikin variabel. Nah pertama ada variabel data. Nah ini kita request pakai library yang tadi kita import di atas, request get bisa pakai ini sih kayaknya, bisa